Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk ikut berkomentar ya, hanya mengomentari saja itu fenomena yang saya lihat lucu itu di di TikTok ataupun di YouTube Short. Saya saksikan ada satu video di mana menampilkan setelah debat capres kemarin yang terakhir, itu ada satu video yang menampilkan seorang capres dengan wajah senduknya sedang dihakimi, dikasih skor oleh capres yang lain. Nah, di sana ada dua capres yang lain itu menyebut angka 5 dan angka 11, kemudian dikaitkan dengan Al-Quran surah kelima, yaitu surah Al-Maidah ayat yang ke-11. Nih ayatnya, surah kelima ayat ke-11. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, saya dalam konteks ini tidak bermaksud untuk menyalahkan atau membenarkan. Saya hanya berkomentar. Sebenarnya hal-hal model-model yang seperti ini dari dulu juga sudah banyak terjadi itu. Mengaitkan fenomena baru atau dalam hal ini fenomena politik, kemudian mengait-ngaitkannya dengan Al-Quran, itu hal biasa. Dulu itu ada waktu partainya masih 3, itu zaman Orde Baru. Itu saling serang dengan ayat Al-Quran, itu juga terjadi. Orang P3 itu mengambil ayat wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, sambil nunjuk pohon beringin Golkar itu. Artinya jangan mendekati Golkar itu. Kemudian orang Golkar juga tidak kalah akal, ada ayat yang lain. Mereka mengambil ayat tentang bai'ah Ridwan itu, yang bunyinya itu idh yubayyi'unaka tahtas syajarati, ketika para sahabat itu berbaiat di bawah pohon, di bawah satu pohon. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Berarti yang berlindung di bawah pohon adalah orang-orang yang diridhoi. Itu dalilnya orang Golkar. Nah, ada juga tentang sapi yang berwarna kuning. Nah, itu akal-akalan politisi-politisi saja itu. Jurkamnya kiai-kiai juga, sama-sama kiai saling serang dengan ayat Al-Quran. Nah, sekarang ini yang baru-baru ini juga terjadi seperti itu. Nah, mengambil ayat Al-Quran untuk melegitimasi kebenaran kelompok mereka. Nah, sayangnya ini yang digunakan adalah Al-Quran. Kalau saya amati, setidaknya orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu ada 3 model ya.
Ada 3 model. Model pertama itu yang menurut saya yang paling baik itu adalah mengkaji Al-Quran baik dari semua sisinya, kemudian tafsirnya. Nah, setelah dipahami betul maknanya, maksudnya satu ayat, kemudian dipraktekkan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi menjadikan Al-Quran itu sebagai jalan hidup, pedoman hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang ideal menurut saya. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Ada yang sibuk dan sebagainya. Tidak semua orang itu punya kesempatan untuk bisa ngaji, apalagi mengkaji isinya Al-Quran, tafsirnya Al-Quran, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu model pertama. Model kedua, ada yang memang berangkat dari fenomena terlebih dahulu, yaitu misalkan bagaimana perlakuan kita terhadap korupsi. Kemudian dia, misalkan saya itu mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pencurian, terus punishment bagi pencuri, perlakuan agama terhadap seorang pencuri, konsekuensinya seperti apa. Ayat-ayatnya dikumpulkan, kemudian dikaji tafsirnya, kemudian disimpulkan. Ini yang disebut dengan tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Nah, ini juga baik, saya kira. Kita berangkat dari fenomena yang benar-benar terjadi di masyarakat, kemudian kita carikan ayat-ayatnya, tapi tidak hanya sekedar mencari, tapi mengkaji tafsirnya juga, agar tidak terlalu jauh dari yang dikehendaki ayat tersebut. Nah, itu juga bagus menurut saya. Terus yang ketiga, ini model model politisi ini. Jadi ada fenomena, misalkan saya melakukan satu perbuatan, orang-orang itu tidak percaya mungkin dengan apa yang saya lakukan. Maka saya cari ayat-ayat Al-Quran yang membenarkan apa yang saya lakukan, atau perbuatan apa yang saya lakukan itu disalahkan oleh orang. Saya cari-cari dalilnya. Atau gini, saya ngefans dengan seorang tokoh, dia berbuat sesuatu, menurut orang umum salah, menurut orang umum, tapi bisa saja saya carikan ayat yang bisa membenarkan apa yang dia lakukan. Nah, ini model ketiga yang seperti ini, yang mengandung resiko salah. Jadi untuk melegitimasi apa yang saya lakukan, atau apa yang saya dukung, kemudian saya ngambil dari ayat-ayat Al-Quran. Dan ini tidak hanya sekarang, kemarin-kemarin tahun 2019, tahun 2014 juga banyak kiai-kiai habaib yang mengambil ayat-ayat Al-Quran, bahwa pilihannya, dukungannya adalah yang terbaik menurut Al-Quran. Nah, Al-Quran jangan, saya kira terlalu berisiko kalau kita mengatakan menurut Al-Quran itu. Jangan-jangan menurut kemauannya kemudian mengambil ayat-ayat Al-Quran untuk melegitimasinya itu. Karena belum tentu yang dikehendaki Al-Quran itu seperti itu. Ya misalkan ini, saya kasih contoh yang terbaru saja. Yang terbaru itu ayat surah kelima ayat ke-11 ini dikait-kaitkan, misalkan bahwa si capres tersebut itu
adalah orang yang kuat, kesatria, tidak mau membalas cacian, tidak mau membalas intimidasi dari pihak lain. Memang sekilas terjemahannya itu seperti itu. Tapi kalau kita baca misalkan tafsirnya, misalkan ini tafsir Qurtubi, ini di download aja di Play Store ada ini. Qala jama'atun, ulama atau para sahabat itu berkata, nazalat bisababi fi'lil a'rabi fi ghazwati dzatir riqa' hina tarata sayfun nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala may ya'simuka minni ya Muhammad kama taqaddama fin nisa. Ayat ini menurut mayoritas ulama, mayoritas sahabat itu turun berkaitan dengan seorang Arab Badui tiba-tiba mengambil pedangnya Kanjeng Nabi. Jadi ceritanya itu Kanjeng Nabi dalam peperangan, satu perang di sini itu adalah di perang Dzatur Riqa'. Ada yang menyebutnya di surah An-Nisa itu menyebutnya perang Ahzab. Kanjeng Nabi dengan para sahabat dalam keadaan istirahat, kemudian Kanjeng Nabi menggantungkan pedangnya di satu pohon. Tiba-tiba dari belakang ada seorang Arab Badui ngambil pedang Kanjeng Nabi. Ikhtarata sayfun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngambil pedangnya Nabi, kemudian ditodongkan di leher Kanjeng Nabi. Sekarang siapa yang akan menolongmu, hai Muhammad? Kanjeng Nabi dengan santainya menjawab, Allah. Siapa yang akan menolongmu, wahai Muhammad? Allah, dengan tenang aja itu. Siapa yang, sampai ada yang menyebutnya dalam riwayat yang lain itu 3 kali. Siapa yang menolongmu? Allah. Gemetar kemudian si Badui itu jatuh, pedangnya diambil sama Kanjeng Nabi. Berbalik Kanjeng Nabi menodongkan pedangnya ke Badui itu. Sekarang siapa yang akan menolongmu? Kanjeng Nabi kok dilawan. Kalau Kanjeng Nabi langsung ditolong oleh Allah. Kemudian kejadian seperti ini setelah ini kemudian diceritakan ke para sahabat oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bercerita kepada para sahabat tentang kejadian barusan. Nah, setelah itu turun ayat ini. Hei orang-orang yang beriman, ingatlah tentang nikmat Allah, di mana ada mereka itu orang-orang yang bermaksud untuk mencelakaimu, tapi Allah mencegahnya dari mencelakai kalian. Jadi bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah yang telah mencegah tangan mereka untuk mencelakai kalian. Nah, ini banyak versi sababun nuzulnya ya, salah satunya itu. Nah, kalau dikaitkan dengan ini fenomena sekarang, siapa yang mau mencelakai? Terus siapa yang diingatkan untuk agar bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah? Enggak connect gitu. Enggak match dengan fenomena sekarang, bahwa enggak pas. Maksud ayatnya menurut tafsir itu bukan itu. Diem tapi tidak membalas cacian orang, tidak membalas intimidasi orang, tidak mau membalas dan sebagainya. Nah, itu kan beda sama sekali. Mungkin dia itu ngambil hanya terjemahnya saja. Nah, ini yang menurut saya model yang ketiga ini rentan salah gitu. Ya mungkin itu saja 3 model kita berinteraksi dengan Al-Quran. Saya tidak dalam konteks mendukung manapun, ini hanya karena berkaitan dengan Al-Quran saya
apa namanya, terpanggil untuk ikut komentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.